Jadi aku harus memberanikan diri buat merantau di sini. Ya, itu tapi kalau anak-anak zaman sekarang itu memang katanya. Jadi ini Tuan Takur milih aku nggak terpaksa kan? Terpaksa gara-gara yang 3 nggak bisa. Yang satu di makeover, satu jilbabnya diganti, yang satu baksonya belum anget, belum panas. Iya, aku di sini peran cadangan gitu ya Tuan. Iya. Tapi katanya mau pakai dasi ya. Iya. Enggak loh, A. Giliran cowok ganteng lu dateng ya. Lu bukannya ngejar bakso di belakang. Baksonya masih Nggak jadi bakso. masih keliling, masih Nggak keliling. usah ngejar bakso. Angetin baksonya. Masih Nunggu seledri, A, sama mie kuning. Oke, kepaksa kamu ya, Za. Oke, boleh. Demi Tuan Takur deh. Iya. Di mana sih aku? Di depan. Astagfirullahaladzim. Depan semua aja. Sini Ladies semua. first, ladies. Gini. Oh iya, oh jadi tukang becak lu di belakang situ ya. Sini, Za, saya penasaran kamu dari Salatiga, Iya. terus ke Gede Bage Bandung. Iya. 3 bulan, hampir 4 bulan yang lalu. Iya. Awalnya tuh gimana? Awalnya saya tuh ceritanya gini. Saya kan suka mendaki gunung nih. Saya suka mendaki gunung dan konten-kontenku di sosial media juga tentang pendakian gunung. Oke. Kebetulan aku pas di suatu base camp, pas waktu itu ke Papandayan kalau nggak salah. Itu ketemu sama sahabatku yang sekarang jadi kayak keluarga sendiri. Itu ada Mas Rafli di sana. Boleh berdiri Mas Raffi, ini sama pendaki gunung juga. Iya, awalnya kayak gitu terus kenal. Dan aku iseng-iseng lah nanya loker biasa Oke. ya. Oke, Ya. coba boleh mikrofonnya. Oke, jadi ketemu siapa Mas? Rafli. Mas Rafli. Ya. Tolong itu mikrofon Sultan, hey Sultan ya menghilang. Kenapa tiap Sultan tugas ya? Oke, Mas Rafli, Ya, A. ketemunya di pas daki gunung apa? Papandayan. Papandayan tadi kebetulan, cerita. Kau Mas Sultan, Mas Rafli aslinya orang mana? Aku besarnya di Bengkulu, tapi untuk lahirnya di Jogja. Di Jogja. Ya. Lah ketemu aja di sana. Emang kau naik gunung tuh itu ya saling Iya, kenal. kalau naik gunung itu kita bisa kenal melalui base camp kan. Sebelum naik gunung kita istirahatnya di base camp dulu tuh. Nah, base camp itu buat kayak istirahat sejenak gitu sambil ngisi registrasi. Nah, ketemulah sama Mas Rafli itu dan Iseng minta lowong kerja. ya sebetulnya enggak. Pas turunnya, jadi ya enggak mungkin lah pas pertama ketemu langsung info locker gitu kan enggak mungkin. Nah, jadi pas Jadi kenal aja akhirnya. ya jadi kenal, akhirnya baru meraniin diri buat ada info locker enggak, kan tahu kalau dia ikut salah satu konten kreator. Jadi aku inginlah berkecimpung di situ Kamu juga. di Salatiga kegiatannya apa sebelumnya? Kalau di Salatiga aku sebelumnya pernah bekerja di F&B. Ya. Di F&B 2 tahun, habis itu kayak ya udah kayak ngerasa ini mungkin Jenuh. aku harus cari pengalaman lain gitu lah. Kan nggak mungkin masih muda di situ aja. Oke. Jadi aku harus memberanikan diri buat merantau di sini. Ya, itu tapi kalau anak-anak zaman sekarang tuh memang katanya penyakitnya tuh kerjanya tuh nggak bisa lama banget. Sukanya tuh pindah coba gitu ya rata-rata. Iya, biasanya kayak gitu karena alasannya juga selain jenuh, pengen cari pengalaman lain lah. Oke. Masa ya mau di situ terusnya kan nggak? Akhirnya tertarik dengan konten kreator. Ya tertarik dengan ikut Mas Rafli itu. Dan kebetulan waktu itu juga kayak belum ada info locker buat editor gitu nggak ada. Oke. Dan itu baru ada itu tawarannya host streaming. Kebetulan bos saya Oke, lanjut. kebetulan bos saya punya salah satu bisnis ya. Jadi aku disuruh itu jadi host streaming aja. Oke, intinya sekarang kamu sudah di Bandung, Ya. di Gede Bage, Ya. aktif di sosial media. Di sosial Terikat media. dengan sebuah perusahaan. Ya. Oke. Tapi ngomong soal naik gunung, sekarang banyak gunung-gunung yang harus diwaspadai, betul gak sih? Ya, betul, A. Kasih informasi dong karena ada berbagai macam faktor cuaca, kemudian kondisi gunungnya pun ya. Karena Ya. di Indonesia tuh banyak gunung Merapinya juga, betul? Betul sekali. Iya. Beberapa waktu yang lalu Gunung Gede pun baru ditutup, betul ya? Iya, betul. Iya, mana anak aku Raina mau naik gunung bareng teman-teman sekolahnya. Ya, ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan, betul ya? Iya. Iya. Sebelumnya juga kemarin yang Rinjani. Ya. Tapi sekarang sudah buka Ya, sudah. lagi. Kebetulan aku sebelum mau ke DMD ini rencana mau ke Gunung Gede juga karena juga baru ditutup karena
mungkin ada faktor apa nggak tahu. Iya, padahal kalau ke Gunung Gede ketemu anak aku di sana ntar ya. Seharusnya Baru ya. pinjam jas ke anak aku. Iya, Baru itu melalui perantara anaknya gitu ya. Kalau orang dalam mungkin langsung cepet ya. orang dalam. Oke, tapi ngomong-ngomong kamu kesini tuh untuk apa? Saya di sini salah satunya untuk mewujudkan mimpi kedua orang tuaku yang katanya anaknya pengen lihat anaknya tampil di TV kayak gitu. Lah sekarang nggak ikut orang tuanya. Iya, karena juga jujur nih, aku di sini juga aku nggak beritahu sama bapak ibu karena aku takutnya nanti nggak jadi tampil di TV. Kamu ikut dadakan atau online? Online. Online. Iya, kamu tahu ya kalau datang sini kan dari sampai 2 tahun nggak dipilih-pilih kan? Ya. Iya, makanya nggak ngasih tahu. Ya nggak ngasih tahu karena belum berani, takutnya nanti nggak pasti. Sekarang udah tahu belum? Tadi pas mau naik aku baru telepon bapak sama ibu suruh doain, aku terus jujur. Bapak ibu aku sekarang udah mau tampil di TV, langsung excited kayak gitu kak. Sapa. Sapa. Assalamualaikum. Ibu bapak yang di rumah kangen. Lama nggak pulang juga. Iya. Kamu dekat ya sama mereka ya? Iya, apalagi sama ibu. Sayang banget karena ibu sekarang jadi tulang punggung keluarga juga. Karena bapak udah nggak bisa kerja keras. Bapak waktu itu pernah gimana ya, kecelakaan gitu di jalan, naik motor. Jadi untuk tangannya kan sekarang nggak bisa kerja berat. Jadi Emang dulu kerjanya apa? biasanya kalau kan bapak sama ibu kan jual ikan di pasar kayak gitu. Biasanya bapak sambil nyari ikan di rawa. Kebetulan rumahku dekat rawa Pening. Nah untuk sekarang jadi bapak nggak bisa nyari ikan. Jadi untuk kerja-kerja pakai jala-jala gitu nggak bisa. Kenapa? Waktu itu terkilir kayaknya ada yang patah itu. Sampai digendong kayak gini. Jadi untuk sekarang bapak nggak bisa kerja berat. Jadi yang di Ibu, yang jadi tumpuan di keluarga ibu. Jadi nggak mau nggak mau di sini aku jadi peran bapak juga bantu ibu. Oh, ibu jadi yang dilakukan ibu apa? Jualan ikan. Ya setiap hari tuh tidur 3 jam bangun, di jam 2 udah bangun bersihin ikan. Terus kayak ya udah ikan-ikan komplit ada. Seafood juga ada, itu dibersihin semua. Terus habis subuhan ibu baru berangkat ke pasar pagi. Oke, anaknya ada berapa ibu bapak? Saya 5 saudara. Kamu nomor bungsu? Saya nomor 4. Saya 4. masih punya adik ya. Jadi kamu pun sampai merantau supaya bisa. Ya, pokoknya kan juga itu cari pengalaman dan waktu itu wah kalau anak laki-laki kan kalau nganggur nggak pantas gitu ya. Iya. Jadi aku kayak ya udahlah aku harus berhentiin diri buat kayak keluar dari zona nyaman ini walaupun aku anaknya tuh gimana ya nggak bisa jauh dari bapak sama ibu. Sebetulnya. Sebetulnya Jadi ya. ini tuh udah 4 bulan gak ketemu aja. Kangen banget dan setiap telepon pun ibu selalu kapan pulang le gitu. Tapi nggak dulu bu, mungkin uangnya buat ngirim ibu aja daripada buat ongkos kan udah. Ngirim suka. Ya mending buat kirim ibu aja deh daripada pulang nanti pulangnya kalau pas ada acara aja gimana bu? Ya nggak apa sebenarnya nggak kirim juga nggak apa-apa yang penting kamu pulang. Enggak bu, buat bantu-bantu kan, masa ibu Iya. sebulan penuh cari uang sendiri gitu. Udah mudah-mudahan malam hari ini penuh keberkahan untuk kamu ya. Amin. Minta doa ke ibu bapak. Bu, pak, monggo. Bapak ibu doain aku ya. Di sini semoga nanti penampilannya lancar. Nanti hadiahnya bu, buat bapak ibu. Gitu aja. Aku nggak bisa kalau soal orang tua. Ya. Wes kalau gitu. Siap berjuang? Bismillah Untuk siap. bapak ibumu yang lagi Bismillah, berdoa siap. tuh dia sambil Siap. nonton TV Demi kebayang bapak kan? ibu siap. Siap ya, 1 jutanya tak pegang dulu. Siap ya? Ya siap. Pilih dangdut mania atau dadakan. 3, 2, 1, silakan. Bismillah. Mohon maaf ya penonton kalau ada yang nyaranin dadakan karena di sini aku baru pertama tampil dan aku maunya proper gitu, nampilin yang terbaik. Jadi mau dangdut mania atau dadakan? Mania, Bismillah mania. Mohon Mania. maaf. Bismillah mania. Mania aja ya. Mania ya. Biar bisa Geng gue mania gak apa-apa ya. Tuh. Geng gue emang pada genit-genit tuh lihat cowok ganteng apapun juga boleh dia. Oke. Mania berarti 2 lagu loh. Bismillah. Tuh, lagu sesimpel ini kok malah liriknya Iya. kebolak-balik itu piye toh ya? Yang lagu pertama aman ya. Bahkan lagu Aman. pertama tadi yang agak rapet dia trik ngambil napasnya bagus. Betul. Yang kedua bolak-balik. Bolak-balik. Kita bola balik. Tak bolak-balik. Kan?
Kebola-balik sayang. Ya. Kalau menurut aku bagus, keren, Terima cakep. kasih Kak Karen. Iya kalau penampilan iya, tapi kan kalau lirik harus Oh ya udah teliti. deh, ya udah salah lagi gue. Iya, sampai jauh loh dia pikniknya loh sampai. Oh, sampai kesini-sini dia. Iya. Jauh Oke, banget. jadi lirik, apalagi? Tadi banyak yang, khususnya di lagu kedua, kamu banyak telat masuknya, banyak ragu-ragu. Gini, kamu ini Riza, kamu punya kelebihan satu, suara kamu itu merdu dan sangat amat gimana ya. Ada beberapa penyanyi cowok yang dia tuh kalau nyanyi itu pasti orang tuh jatuh cinta. Ah. Apalagi kayak cewek-cewek, ini kayak model-model. Ini kamu tuh punya suara dan persona yang seperti itu. Suaranya merdu, halus, romantis gitu. Nah cuma memang yang menjadi tantangannya kalau kamu punya suara jenis vokal yang seperti itu, kamu mesti pintar-pintar supaya nggak terdengar tidak berenergi. Ah itu. Tapi kan menurut aku dia bagus gitu. Cara nyanyinya itu udah apa bawanya nyantai. Kayak artis yang memang udah biasa manggung. Padahal dia kan Sayangnya, pertama kali ya. Liriknya. Gitu. Kalau lirik Oke. itu nggak bisa Maaf, Bunda. ditoleransi sih ya. Oke, oke. Tidak mau. Sip, kalau begitu. Tuan Takur, 2 buzzer nih. 5 juta yang diharapkan, berapa yang akan diberikan? Riza, lagu pertama tadi saya sangat menikmati karena kamu sangat rileks dan santai menyanyikannya. Sayang Terima kasih, sekali Tuan Takur. di lagu kedua ada lirik yang terbolak-balik, juga Iya. telat masuk. Ada 2 buzzer, mudah-mudahan rezeki dari saya bisa membahagiakan bapak dan ibu kamu. Saya kasih kamu 2 juta rupiah. Oke. Terima kasih banyak Tuan Takur. Terima kasih MNC TV. Satu lagi, karena kamu udah DM saya. Jadi gini, dulu pas lagi aku awal-awal karir, lagi casting gitu-gitu, aku juga sering banget pinjem baju ke teman-teman aku. Pernah dulu juga aku casting pembawa acara berita, pernah tuh di Bandung. Sampai pinjem jas ke orang, karena nggak punya, karena apalagi jas itu kan susah yang pas. Aku ada beberapa kayaknya pas buat kamu, nanti aku kasih jas-jas itu ya. Terima kasih Aifa. Wow, jazz. Daftar KDI aja. Boleh. Suaranya bagus loh. Udah aku sebelum ini udah daftar. Tapi nggak masuk, iya. Semoga nanti ada keajaiban lah. Ya mudah-mudahan ya. Ada jas hujan aku banyak juga. Oh boleh. 2007, 2008 lah. Tanggal berapa ingat gak? Ayo, ingat gak? Jangan dikasih tahu. Ayo suami,